Selamat datang semuanya dan selamat datang kembali di Bukan Rapat OSIS, di mana kami rapat tapi kami bukan OSIS. Kalau misalnya aku tanya ke kalian, kira-kira Mapa Studio itu terkenal akan apa? Kalau orang-orang baik, biasanya pasti berpikir, wah, Mapa Studio itu terkenal karena animenya yang bagus. Karena animenya top tier. Tapi masalahnya aku bukan orang yang begitu baik untuk berpikir Mapa Studio adalah studio yang bersih. Maksudku setiap studio itu pernah punya kisah kelamnya masing-masing. Madhouse, dia pernah bikin pegawainya overwork, sakit, dan sebagainya. Terus Kyoto Animation pernah dituding ada karya novel yang dijiplak, padahal nggak ngejiplak. Makanya kasusnya kemarin yang kebakaran itu. Terus apalagi ya? GC Staff yang tahun kemarin kemaruk, kualitas dari animasinya sangat-sangat menurun. Terutama di One Punch Man season 2. Mereka benar-benar flop di sana. Tapi kalau misalnya aku tanya ke kalian semua, apa yang terkenal dari Mappa? Selain animenya, ya biasanya orang sih bakal ngejawab terkenal karena kontroversinya. Mappa terkenal sama kontroversinya. Yang pertama, Attack on Titan yang flop. Tidak bisa kita pungkiri, Attack on Titan memang bagus. Anggap aja bagus. Attack on Titan itu bagus katanya. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri kalau animasinya itu bener-bener kurang. Dan seingatku, di salah satu episode mereka yang di final season itu, ada yang sebagian besar pakai freelance. Jadi itu kenapa CG-nya kerasa kayak kurang sesuai. Alasannya Attack on Titan bisa aja di flop kayak gini, bukan karena budgetnya kurang pastinya. Mapa, mereka kan dibayar untuk membuat anime itu. Terkadang uang itu memang nggak bisa dipakai buat membeli segalanya, terutama waktu. Ketika komite produksi berkata, ini anime harus selesai waktu ini. Selesailah sudah. Semua urusan diserahkan kepada studio animasi. Waktu Attack on Titan dikerjakan, mereka itu menggunakan banyak pegawai freelance. Lebih banyak pegawai freelance daripada pegawai tetap. Jadi ya orang-orang pegawai freelance ini kan gak punya keterikatan dalam tanda kutip ya. Tapi ya mau diapakan lagi gitu. Namanya sudah buru-buru, komite produksinya sudah minta kalau ini anime cepat diselesaikan karena komiknya mau tamat. Jadi ya, yang salah di sini adalah schedulingnya, Pak. Apa yang gue maksud dengan scheduling? Gini, mereka ini kalau misalnya diberi waktu lebih lama lagi untuk ngegarap animenya, aku yakin Attack on Titan ini bakal jadi anime yang bagus banget dan bakal jadi masterpiece yang akan dikenang oleh semua orang, pastinya. Karena dari awal season 1, season 2, season 3, itu pasti ada Sakuga. Sakuga di sini maksudnya gambar-gambar atau animasi yang bener-bener bagus banget, mind blowing banget, begitu. Kasus Mappa Studio ini mirip-mirip dengan kasusnya Nanatsu no Taizai. Aku lupa season berapa karena aku nggak peduli, demi apapun. Nanatsu no Taizai itu adalah salah satu anime yang dibuat, aku bilang busuk pun kasihan gitu, nggak enak rasanya. Itu anime jelek banget, Pak, demi apapun. Mau dibilang, wah ini ceritanya bagus, Min, ceritanya tentang 7 dosa besar, Min. Ada filosofinya, bla 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 bla. Bodoh amat. Kalau sekali aku bilang animasinya jelek dan kalian lihat sendiri animasinya jelek, ya udah terima-terima saja gitu kan. Untuk Nanatsu no Taizai yang jelek tadi, yang katanya season 3, aku yakin itu bukan masalah biaya. Karena terkadang dunia animasi ini, terutama di Jepang, mereka bekerja berdasarkan loyalitas mereka. Contohnya itu ada di anime Shirobako. Kalau nggak salah episode 8 apa 18, aku juga lupa. Meskipun duitnya banyak, mereka belum tentu mau ngerjain itu. Berdasarkan koneksi sama loyalitas aja gitu pada dasarnya. Jadi Nanatsu no Taizai ini bisa jelek bukan karena dinas studionya jelek, tapi karena mungkin waktu produksinya yang mepet atau mungkin tenaga kerjanya udah dipakai sama studio lain. Bisa jadi kayak gitu. Masih banyak possibility yang lain. Itu kenapa anime bisa jelek. Kalau misalnya ngelihat ada anime ini diundur, anime A diundur, anime B diundur. Itu bisa jadi karena jadwal mereka udah penuh dan komite produksinya masih belum menentukan kapan animenya mesti keluar. Kalau misalnya animenya ditunda, itu kalian harusnya bisa sedikit bernafas lega karena bisa jadi mereka memperpanjang proses produksinya biar kualitasnya lebih diperbaiki lagi. Pada dasarnya studio animasi itu bukan cuma berdasarkan budget dan budget, tapi semuanya berdasarkan waktu produksi. Seberapa lama waktu yang mereka pakai buat produksi, aku nggak tahu ya. Tapi Ufotable pernah produksi anime yang bagus banget. Semua orang pasti tahu, semua orang tergila-gila, terutama sama Nezuko dan episode 19. Mereka ngebuat itu, aku yakin waktu produksinya cukup lama, cukup panjang. Mereka nggak didesak-desak, ayo harus cepat selesai.
selesai. Akhirnya cerita di komiknya biasa aja, tapi animasinya bagus. Jadi laku banget. Itu yang terjadi sama Demon Slayer. Tapi semua kata-kataku di sini tolong diteliti lagi, tolong disurvei lagi, kalian cari-cari bacaan sendiri. Kalau dipikir-pikir lagi, apakah Ufotable setiap musim mengeluarkan anime? Iya atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi, apakah Ufotable bukan studio yang bermasalah? Wah, kalian salah sangka. Ufotable itu pernah kena kasus. Dan sampai sekarang kasusnya. Kasus yang kena ke Ufotable, entah ke CEO-nya, pokoknya ke anggota CEO-nya, itu kena penggelapan pajak atau menghindar, pokoknya dia menghindar dari pajak pada dasarnya itu. Ya, begitulah. Kalau dipikir-pikir semua studio animasi ya tadi punya sisi gelap terangnya masing-masing gitu. Tadi kan yang aku bilang gini, yang penting itu bukan budgetnya, tapi waktu produksinya. Tapi, kalau budgetnya juga sedikit, waktu produksinya juga mepet, kalau aku mikir sih, siapa ya yang mau ngerjain ya? Salah satu anime yang menurutku harusnya bagus tapi nggak bagus-bagus banget, dan malah banyak PowerPoint, itu Record of Ragnarok. Kalau aku sudah pernah nonton Record of Ragnarok di pertarungan kedua, asik, pertarungan kedua. Aku nggak mau nyebut ini pertarungan pertama, siapa lawan siapa, kedua siapa lawan siapa. Itu ada PowerPoint di tengah-tengahnya, Pak. Demi Tuhan, kalian lihat sendiri. Aku waktu nonton animenya, pada saat itu aku nggak pegang laptop. Jadi aku baring-baring megang HP. Demi Tuhan aku ketawa. Harusnya itu jadi adegan pukul-pukulan yang dramatis, tapi yang dihasilkan animasi yang seperti itu. Itu karena bisa jadi waktu pengerjaannya yang kurang. Kenapa sih? Tahu dari mana sih waktu pengerjaan yang kurang? Kita cek lagi ya. Aku pernah ngeliat suatu tabel. Jadi tabelnya itu tulisannya kayak gini. Jumlah anime yang diproduksi dari tahun ke tahun. Dari tahun 2000, anime yang diproduksi itu jumlahnya sekitar 59. Puncaknya itu ada di 2018 apa 19 apa 17, aku juga lupa. Antara 2017, 18, 19. Di antara tahun itu ada satu anime yang jumlah produksinya 270-an. 270-an atau 260-an, aku juga lupa. Kalian silakan cari sendiri atau kalian silakan teliti sendiri. Jadi dibayangkan dari tahun 2000 ke satu dekade berikutnya, secara garis anime itu sudah diproduksi sekitar 100% atau 200% dari jumlah sebelumnya. Jadi dengan banyaknya anime yang diproduksi dan jumlah director anime dan jumlah animator tidak begitu bertambah dengan signifikan. Jadi ya pada dasarnya ya yang nambah kerja nggak banyak, tapi permintaan semakin banyak. Mereka sadar gitu, fans-fans luar negeri itu ada sekarang. Kayak misalnya Kadokawa. Kadokawa sudah mengumumkan di tahun 2020 kemarin kalau mereka bakal produksi sekitar 40 anime. Kadokawa di sini paling dia bertugas sebagai komite produksi ya. Dia ada di bagian komite produksi, bukan studio animasi. Mereka bilang kalau mereka bakal memproduksi 40 anime setiap tahunnya. Bayangkan, gila nggak tuh? Gila lah. Aku kasih tahu lagi seberapa kurangnya animator di Jepang. Animator di Jepang itu mereka sampai pakai freelance. Bahkan gak jarang pekerja freelance itu gak dibayar dan dari luar negeri juga ada. Mereka ngerekrut pekerjanya itu kalau aku dengar-dengar dari Twitter gitu, Pak. Untuk director sendiri, untuk director anime sendiri itu juga kurang. Tahu dari mana aku kurang? Aku kasih tahu. Contoh, ini sekedar asumsiku ya. Dan nanti aku bakal teliti lagi pastinya. Di musim spring kemarin, spring 2021, ada satu director yang namanya Hiroaki Akagi. Dia bekerja di dua anime, Sentoin Hakenshimas, terus sama Mashiro no Oto. Dia bekerja di dua anime yang tayang pada musim yang sama. Coba pikirkan seberapa mepetnya jadwalnya dia itu. Tahu dari mana lagi aku director itu kurang dan sibuk ya pada dasarnya. Kita lihat ada di wawancara MAPA kemarin, Yuichiro Hayashi itu kerja sampai kantong matanya punya kantong lagi, Pak. Itu saking kurangnya talent untuk directing anime dan saking penuhnya kerjaannya directing anime, itu kantong matanya ada kantung lagi. Itu kalau dicongkel sedikit, pintu kemana saja keluar. Gila, itu hidupnya capek banget, Pak, demi apapun. Kasihan direkturnya, Pak. Tugasnya direktur animasi di sini, tugasnya kan mengawasi orang-orang yang bikin keyframe. Pada dasarnya kurang lebih itulah. Bukan cuma itu sih pekerjaannya ada banyak juga. Masalahnya kadang-kadang si direktur ini nggak puas sama keyframe-nya. Kadang-kadang direkturnya sendiri yang ngebaikin keyframe-nya. Jadi ya aku nggak kaget. Sebenarnya emang nggak kaget, tapi aku malah kasihan. Terus selama ini kalian para wibu dengan bangga gitu pamerkan, aku nonton bajakan. What the fuck? Kalian ada yang salah dengan kepala kalian, men. Ada yang salah dengan kepalamu.
Maksudku, kau kalau mau bajakan tuh bebas, silahkan, aku ndak peduli. Tapi ya jangan dipamerkan. Itu aku sudah bilang berkali-kali, dimanapun, kapanpun. Hah, percuma. Masih banyak orang bodoh. Itu baru secara general ya. Spesifiknya di MAPA kemarin, ada satu animator yang ngomong kalau dia itu cuma dibayar berapa ribu yen gitu untuk bikin animasi. Per cut-nya ya. Per cut-nya atau per gambar aku juga lupa. Rasa-rasanya per cut-nya deh. Untuk satu cut-nya itu dibayar berapa gitu. Makanya itu kenapa aku lebih peduli sama pertama yang kulihat itu pastinya ceritanya dulu. Terus staffnya siapa aja, baru aku ngeliat studionya. Tapi rasa-rasanya kemarin aku di MAPA tuh ada ngeliat bayaran ini berapa sih? Aku juga gak ingat-ingat pasti. Jadi ada orang yang namanya Daifuku. Dia salah satu animator. Aku lupa dia kerja di mana. Dia pernah disuruh untuk ngebuat PV sebuah anime, promotional video anime. Harganya dibayar 250 yen per cutnya. Entah itu per cut atau per in betweening, per gambarnya aku juga lupa. 250 yen, 30 ribu. Di Jepang 30 ribu makan bento doang itu orang kayaknya. Kasihan, Pak. Kalau kamu mau cari-cari seberapa kerasnya dunia animasi, banyak kok ceritanya, ada di YouTube, ada di artikel-artikel, ada di Sakuga Blog Brazil juga ada. Tapi ya begitulah kehidupannya. Namanya animator, kita mah yang nonton enak-enak aja gitu. Kalau menurutku sendiri, anime kalau dibuat banyak bagus sih, bagus. Tapi ada jeleknya. Jeleknya ya kita nggak bisa tahu. Misalnya di forum ini, misalnya di Facebook atau di Twitter atau di Instagram, anime yang lagi rame apa sih? Aku penasaran. Kita bingung itu ngebahasnya yang ngelihatnya yang mana. Apa ya? Yang bagus ya? Yang rame dibahas apa sih gitu. Terus kalau ngomongin lagi animasi yang banyak diproduksi dan sebagainya, kepalaku itu langsung menuju ke arah MAPA Studio. Untuk 2 tahun belakangan ini, menurutku sendiri, MAPA itu udah produksi banyak anime. God of High School sama Jujutsu Kaisen, mereka tayang di tahun yang sama. Direkturnya sama, Pak. Ya, begitulah. Biasanya kalau kamu mau ngebahas MAPA Studio itu kan ada kaitannya sama sejarah-sejarahnya gitu kan. Sejarah dari MAPA Studio itu gampangnya kayak gini. Pada dasarnya MAPA Studio itu dibuat oleh Maruyama. Jauh sebelum MAPA, dia pernah ngebikin Madhouse. Entah dia ngebikin atau dia co-founder, tapi seingatku salah satu yang mendirikan Madhouse adalah dia. Terus dia bilang, aku menciptakan Madhouse hanya untuk mengumpulkan orang-orang yang suka dengan anime dan orang-orang yang punya kreativitas bebas gitu kan. Ada di wawancaranya waktu itu. Terus akhirnya begitu Madhouse udah gede, sudah tidak cukup kebebasan di sini. Aku keluar saja, buka studio baru dan dibuatlah MAPA Studio. MAPA itu udah kepanjangannya BTW. Maruyama Animation Produce Project Association. Jadi pada dasarnya MAPA dan Madhouse ini adalah studio yang memiliki energi yang sama gitu. Siklusnya mulai berulang. Terus akhirnya si Maruyama ini memilih untuk keluar dari MAPA karena katanya di MAPA sudah tidak ada kebebasan di sini gitu. Di sini sudah mulai sesak ya karena sudah terlalu besar dan animator tidak memiliki kebebasannya. Akhirnya dia bikin studio baru lagi namanya AM2. Dia bikin studio baru lagi Pak, masalahnya Pak. Terus yang bikin aku lucu dan merasa keren antara MAPA dan Madhouse ini, jadi MAPA dan Madhouse membuat anime yang namanya Take OP Destiny. Itu animasi original yang dibikin oleh MAPA dan Madhouse. Ya, dan fun fact. Dulu rasa-rasanya aku pernah nonton di mana gitu. Maruyama itu sadar kalau mau nggak mau dunia anime ini perlu yang namanya 3D CG. Dan akhirnya mereka mempelajari itu anime 3D CG. Sebenarnya menggunakan animasi 3D CG itu bukanlah suatu aib. Itu suatu kebutuhan karena suatu saat itu bakal kesana ujung-ujungnya. Meskipun gini ya, yang masalah dari animasi 3D CG itu gerakannya kurang fluid dan susah untuk dikutak-atik gitu. Nggak kayak gambar 2D. Sebenarnya nggak ada yang salah dari 3D CG itu karena suatu saat semua bakal butuh karena makin lama animator kan tidak begitu bertambah, jadi mau nggak mau itu diperlukan. Terus selanjutnya dari MAPA ini mereka bikin animasi Chainsaw Man. Di Chainsaw Man yang ku tangkap kemarin itu mereka make di promotional video ya, di PV, animasi yang pre-animated. Apa maksudnya pre-animated? Gampangnya mereka nggak make footage asli yang nanti mereka tayangkan. Tahu dari mana pre-animated? Kelihatan di animasi bagian Makima. Ada tuh Makima yang ada tuh yang
orang diikat-ikat terus yang ada pose-posenya itu, yang diikat putih terus kayak entah itu ditempel. Masalahnya kalau mau pakai pre-animated itu nggak masalah, tapi yang pasti itu tidak menggambarkan produk aslinya. Ini pre-animated loh, belum fully animated. Selama yang ngerjakan PV-nya dan yang ngerjakan animasinya staffnya sama, itu nggak masalah. Orang-orang bakal ngerasa sedih dengan anime Chainsaw Man yang make pre-animated di trailernya, di PV-nya, karena MAPPA Studio pernah melakukan hal yang sama. Aku nggak tahu mereka melakukan hal yang sama atau enggak. Maksudnya di sini kalian lihat di Attack on Titan season 4 di final season, antara trailer dan actual footage-nya beda kan? Beda. Orang-orang takut kalau di Chainsaw Man nanti ini bakal terulang. Semoga nggak kayak gitu dong. Kita semua berharap semoga nggak kayak gitu. Aku nggak peduli masalah 3D dan apanya, selama mereka mengerjakannya dengan waktu yang cukup, harusnya itu animenya jadi bagus. Bagusnya di sini Mappa, setelah dia dapat kritikan tentang kelakuan mereka kepada animator yang bekerja sama mereka, akhirnya mereka ada sedikit perbaikan gitu. Bagaimana perbaikannya? Perbaikannya mereka bikin studio tempat kerja baru, yang dimana tempat kerja barunya itu lebih comfy, katanya lebih nyaman. Di sana dekat sama minimarket atau apa gitu. Tempatnya juga artistik banget gitu. Kelihatan kayak tempat kafe-kafe anak muda sekarang nongkrong gitu lah. Itu yang kuapresiasi dari MAPPA Studio. Terlepas dari beberapa kontroversinya. Semua studio pasti punya kontroversi masing-masing. Namanya company ya paling nggak pasti adalah sedikit sisi-sisi gelapnya gitu. Di sini MAPPA bagusnya itu, dia setidaknya mendengarkan kritik orang-orang. Semoga mereka tahu diri aja gitu untuk memproduksi anime secukupnya aja. Jangan pikirkan seberapa bisa banyak yang kau ambil, tapi pikirkanlah seberapa banyak yang bisa kau tangani dengan baik. Ya udahlah ya, mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nonton. Semoga kalian bisa dapat sesuatu dari obrolan-obrolan seputar studio animasi tadi. Semoga kita bisa diskusi lagi untuk depannya. Dan misalnya kalau kalian mau diskusi atau apapun, datang aja lah nanti ke Discord Clean Sound. Kalian mention aku, kita ngobrol bareng bisa, gampang. Aku orangnya nggak sombong, aku orang baik. Ya udahlah ya, thank you semuanya. Stay clean and sound. Dadah.